محمد سيد أمين سيد عباس المالك الحسني وسيدنا إمام الكتب بركات القادر بن أحمد بن الإمام الحفيظ المسلم رشد الدكتور أبي عبد الله بن عبد القادر بن بقيه الأستاذ أبي عبد السلام عليه دروس وأوصل إلى ربي روحي شيخ الأستاذ حبيب بن عبد الهادي بن علي بن حسن الكتمان وهم آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجال الصالحون وإلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف ونفعني وبعلومه في دارين آمين إلى أن قال. Ada banyak dalil atas an-nadifah dani asy-syarif. Jadi banyak dalil tentang apa? Kebersihan dari badan asy-syarif baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ini punya kekhususan di sini. Apa? Keringat beliau ini apa? Seperti minyak wangi misik. Itu dibuktikan. Ini kekhususan ya, tapi beliau juga pakai minyak wangi. Jadi beliau menggunakan minyak wangi ini untuk ngajari kita. Jadi menggunakan minyak wangi itu satu kesunahan. Nah, padahal Rasulullah ini ada kekhususan ini. Ada khosois, kekhususan dari pribadi beliau ini. Oleh Allah memang keringatnya ini dijadikan wangi. Bahkan saya ingat ini. Besok di surga. Kalau di dunia sekarang makan ini, saya bayangkan makan taruh nopo yang paling enak rawon, tapi gak enak, soalnya gak enak. Roti Rawon itu makanan perdamaian. Rawon sate, soto. Dengan bayangin makanan yang paling enak dengan soalnya beda-beda. Ketika kita makan yang paling enak, yang paling kita senangi, yang pertama kali kita makan, itu pasti enaknya luar biasa. Gitu mungkin. Terus yang kedua, dari makan yang pertama, tewas, terus jenengan dahar balik. Tentu keenakan dari yang pertama dengan yang kedua ini berbeda, berkurang. Jadi ya standar lah. Tetap enak yang pertama, yang kedua ya standar. Yang ketiga, suara semangat, suara soalnya. Yang keempat, mukok, aku bisa. Iya. Kenapa? Karena kita di dunia. Dan mohon maaf ketika kita makan, nanti ada aktivitas selanjutnya, yaitu kamar mandi. Ya, kamar mandi, mengajar dan sebagainya. Nah besok di surga enggak. Makan yang pertama enak, yang kedua lebih enak, yang ketiga lebih enak, yang keempat lebih enak, yang kelima semakin terus semakin enak. Perbedaan antara dunia dan surga. Akhirnya juga surga bener rokok. Saya mau surga. Ya. Dan di sana yang saya habis makan, tidak ada istilah ke belakang. Kamar mandi ya, soalnya itu kok betul-betul tuh harus dibisi. Kayaknya itu kok. Wongnya keboten tidak. Karena kalau kita kembali ke atas, ya ini ya dikatakan walan yadkhulul jannah illa kulli nadifah. Tidak akan masuk surga dengan satu perkara yang bersih. Nah kita buang aja ini kan kotoran. Di surga itu semuanya bersih dari gak enek kotoran. Tidak ada. Hanya saya kalau kita Nabi Muhammad manusia tapi bukan seperti manusia kita. Saya paham, kalau arah pembicaranya kemana paham betul ini. Paham nggak paham urusan boleh balik kapok apa. Iya. Di surga berbeda. Di sana hanya ada yang bersih-bersih kok, yang bagus-bagus kok, tidak ada secumpul selek, gak enak. Buang, wayu, gitu.
Dan kita jangan berpikir, wah aku udah di surga piye kok bojoku itu bidadari, lah aku nganggur. Boten, tetap Anda sebagai istri ya, yang perempuan gitu ya, nanti pimpinannya bidadari. Anda lebih cantik dari bidadari. Pasti atau saat ini bentuknya sekolah tadi gua akan ngomongnya di sekolah tadi gua gitu. Jadi ketika di surga itu masya Allah berbeda dengan keadaan di dunia. Yang ada di surga bersih-bersih. Bahkan mohon maaf, kalau di dunia kita buang air besar, buang air kecil, kan di surga tidak gelegean tok. Selesai perkara. Dan mohon maaf, sendawanya di dunia dan sendawanya di surga tidak sama. Nah kalau di dunia, terus empuk enggak perlu aku. Ketika sendawa, tahu sendawa betul? Gelegean itu loh. Nah itu jenengan Allah. Tapi kalau di surga, ketika sendawa, minyak wangi keluarnya, iso kasturi, iso fisik, Allah. Kelingan keluarnya, ya sebetulnya kasturi wangi. Kalau saya ini kok jadam, tahu jadam? Boleh kecil. Bila kelingannya anak pulau sebenarnya. Kanjeng Nabi ada kekhususan di sini, bahkan keringat beliau itu wanginya seperti minyak wangi misik. Dan bahkan ketika beliau jalan di satu jalan ini, orang yang di belakang beliau sudah pergi, sudah lewat. Orang yang di belakang itu tahu kalau jalan ini barusan dilewati baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan apa? Aroma wanginya yang tertinggal. Jadi lewat itu. Rasulullah lewat tadi lewat sini. Kenapa? Ada aroma wanginya. Ini kekhususan. Nah, kita kan harus minyak wangi dulu. Ya, minyak wangi. Lagi perempuan, tapi perempuan khusus ya, kalau ini perempuan pakai minyak wanginya di rumah. Tak boleh mau keluar ke arisan pakai minyak wangi, nggak boleh. Saya katakan tidak boleh karena apa? Nanti haram itu, bahaya itu. Tangganya kok mampu, gini buat ini. Tapi kalau di rumah silakan ramas di minyak wangi nggak apa-apa. Niat menyenangkan suami. Nah, di sini mengenai kebersihan daripada rambut dan ini janggut yang mulia ini. Dia menjaga selalu kebersihan daripada rambut dan di sini dikatakan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia sering ini apa? Nabi Muhammad SAW sering ini menyisir jenggotnya dan minyaknya ini berambut. Rambutnya ini diminyaki. Pomade. Kenapa nih? Minyak rambut. Oh, bos kan ikuti zaman pulau Gris, zaman pulau dia itu loh. Gatsby, Anco itu ngaku rambutnya kena geduk dari. Dan beliau selalu menjaga kebersihannya ini. Jadi selalu rapi, kayak nyukus tidak ada. Nabi Muhammad SAW rapi, menyisir daripada rambut dan juga jenggot yang panjang berarti disisir. Nah, juga beliau menjaga kebersihan daripada mata. Nah, ini mungkin baru ngertos. Berkata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa Abdullah bin Abbas ini kulli lailah, setiap malam nopo celaan 3 kali kanan 3 kali kiri. Nopo sebenarnya celaan benar kos celaan itu ikut jadi maskaran loh deh, maskaran loh bulu mata apa? Garis mata. Bukan celak nih. Celak pensil alis. Bukan pensil alis. Celak apa ya?
Iya, aku di brand. Ini kok pensiun alis. Beda pensiun alis, enggak, bukan. Salah kalau pensiun alis salah. Cerak. Benten. Nek abah kula enggak ada. Riyen niku wonten kados watu, kula itu watu. Ternyata itu cerak. Diambil, digerus, terus dilebetnya satu tempat. Papi tempatnya niku riyen. Kados boten kagungan abah kula perak nanti itu boten kuningan. Dan itu dipakai, diambil, dimasukkan di kacangnya ini, terus diambil. Nah ini dimasukkan. Terus ini sehat katanya insya Allah. Celah ini. Ini garis-garis ini. Nah ini. Kakung boten nomor buat celahan. Ojo kayak apa loh gue? Celah ada. Double ini bisa sakit, tapi biasanya kalau double ini double bukan apa sih tigras, bukan celah namanya. Diambil dari kayak semacam batu atau itu dikerik. Dan kalau ditaruh di sini hitam, menghilang dari ini sultan itu. Nah, di sini dikatakan 3 kali kanan, 3 kali kiri. Abah pulau dia kan. Abah pakai apa? Pakai celak. Jadi terus orang hitam mau dari bukan dapat di dalam. Jadi semua yang dilakukan, yang diajarkan Nabi Muhammad pasti banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Maka kalau insya Allah tak takut ibu pulau dan tasik konten pulau betone pulau ada contoh benar celak. Celak. Tapi kalau gitu kan, atas di gambar ini kali apa? Kalau atas tasnya alit tapi terus ini pun jarang mencelat. Nah, jadi boleh jelas-jelas dengan benar paham tak jelasnya bingung. Jadi yang bahan yang sekarang itu bukan. Itu kan dia buat maksudnya dicampur dari bahan ini aja atau begitu. Itu colokan nopo. Sujen. Boten puas, itu besi nih. Sing didamel nempelnya besi. Harus besi atau perak itu besi. Nah, soalnya jelasnya minjem otak. Kayak gitu. Nah, ini loh cara penggunaannya. Ya di sini dikaitkan dikatakan Abdullah bin Abbas ini ulalai setiap malam seperti menggunakan coba berarti menghilangin atas yang harus sempurna. Siwak paham ya, kalau balik tak jelas ini siwak. Nah, celah ini jangan. Tidak pernah, baru kali ini saya baca di sini. Dan kalau diambil dari ngatos, ketika memiliki dari ngatos, damel celah. Kira-kira celahan dengan kaget. Tapi ini aneh. Ya. Tapi itu sunnah. Pasti manfaatnya banyak. Yang tentang pakaian beliau, pakaian baginda Nabi Muhammad SAW itu selalu menggunakan pakaian yang rapi dan beliau menyesuaikan dalam artian apa ya? Ketika ada tamu, kalau misalnya datang bangsawan atau raja, beliau juga menggunakan baju yang tidak di bawah standarnya kalau ketemu dengan. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Kalau ketemu dengan orang biasa ya bajunya biasa sama dengan tapi tidak mencolok gitu, tidak mencolok, menyesuaikan. Nah, dan juga beliau dikatakan di sini ya mengatakan tentang menjaga kebersihan mulut. Kalau pakaian tadi pakaian beliau yang sering digunakan adalah bahasa ini gamis. Apa? Beda ya, jubah sama gamis. Kalau gamis itu tutup gini, kalau jubah itu yang buka ini. Outer. Apa bahasanya? Outer. Open. Outer. Outer pakai yang di luar. Biasanya pakai gamis terus pakai jubah. Nah, yang saya beberapa waktu saat yang lalu dan ini mungkin masih banyak orang yang mengatakan besok ke Arab-Araban. Sering kan mendengar kata itu. Itu begini penjelasannya. Kita memakai baju contoh, kita pakai gamis, laki-laki punya, laki-laki. Kita pakai baju gamis.
itu bukan menjadi ke Arab, tapi lebih kepada pengekspresian rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi kita orang Arab, bajunya seperti itu. Bukan kita menjadi Arab, keliru. Jadi kita pakai baju gamis, kita pakai jubah, kita pakai imamah, ikat kepala itu, ya. Kita pakai lidah surban. Itu tidak Rasulullah. Jangan gagal paham. Mereka berbicaranya pintar, tapi Anda harus lebih cerdas. Kalau mereka bicara pintar, Anda cerdas. Menganalisa pembicaraan seseorang yang mana ini untuk merendahkan, menghilangkan, bahkan merusak daripada mindset kita, Anda harus paham. Itu banyak nih, itu banyak. Lebih kepada mereka mengatakan, awal dewe wong Jawa yo Jawa blangkonan, beskap, itu keliru dia. Dalam artian keliru dia ingin membuat pemikiran kita itu ikut pemikirannya mereka. Tidak. Kita pakai jubah, kita pakai gamis karena Nabi Muhammad pakai ini. Beliau senang ini dan kita ikut, bukan kita meninggalkan belangkonya, bukan. Tidak. Maka saya pernah melontarkan satu pertanyaan. Saya tanya, apakah jenengan pakai belangkon setiap hari? Nah, ya Pak, ketika acara seperti ini berarti Anda keliru, saya katakan. Kalau Anda mengatakan kita setiap hari dengan pakai belangkon, ini mau ibadah, mau sholat kok dengan pakai belangkon. Jangan gagal paham di sini ya. Karena apa? Banyak orang yang ingin membelokkan ini tadi. Kita pakai jubah, kita pakai gamis, itbak Rasulullah. Bukan kita akhirnya ada cinta sama tanah air. Kita tidak, Rasulullah mengajarkan cinta sama tanah air. Bahkan Rasulullah melarang umatnya ini melakukan satu tindakan apa? Makar itu apa? Berontak tentang pemerintahan buatan asal. Meskipun pemerintahan ini saya mudolim. Nek pemerintahan ini pun terbentuk, sudah terbentuk pemerintahan, terus dolim, terus melakukan pemberontakan, tidak boleh. Itu ada satu hadis yang sangat panjang. Rasulullah pernah mengatakan akan tiba satu zaman setelahku yang mana pemimpin kalian itu tidak amanah. Tidak amanah, haknya harus diberikan ke sini, tidak diberikan ke yang lain. Seperti itu. Sejak meninggal Nabi Muhammad SAW sudah muncul itu. Saya tidak ngomong zaman ini saja, dari dulu sudah ada. Terus sahabat tanya, seandainya itu terjadi, apakah kita angkat senjata? Angkat senjata maksudnya berontak, bawa pedang perang. Jawab Muhammad, tidak. Laksanakan kewajibanmu. Maksudnya kewajiban sebagai rakyat, suruh buat KTP ya suruh buat KTP, suruh bayar pajak ya bayar pajak. Lalu larang, yo cicilan atau utang, tidak boleh. Suruh memenuhi kewajiban kita sebagai rakyat, itu ajaran Nabi Muhammad. Tapi kalau kita mau protes silakan, tidak apa-apa. Beri nasihat kalau bisa. Mau protes tidak apa-apa. Tidak sesuai boleh protes, tapi tidak berontak. Rasulullah tidak ajarkan. Jadi gagal paham, keliru besar. Nah terus bagaimana jika terjadi pemimpin yang dolim? Ya kalau diruntut yang patut disalahkan ya kita. Ya berarti apa? Ya kita salah pilih, pemimpinnya dipilih kok. Paham betul? Paham betul? Nah, kita paham. Kita umat Islam, kalau patokannya Nabi Muhammad SAW, dan itu memang jadi ujar kita. Tolak ukurnya tetap kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ada hadisnya, tidak main-main ini, tidak main-main. Jadi kalau ada orang mengatakan untuk melakukan pemberontakan, terus membawa bendera Islam, dia yang keliru. Dia yang keliru. Contoh yang berapa tahun, 10 tahun yang lalu terjadi itu, bom Bali dan lain sebagainya, itu keliru ya. Kalau saya nukil kalamnya beliau berarti, kalau mau merangi itu kafirnya harbi. Kafir harbi pada saat itu berarti mengatakan di Indonesia tidak ada. Yang ada di Indonesia kafir dimi, tidak boleh diperangi, justru harus dilindungi.
Dilindungi itu bukan berarti kita ikut ibadahnya mereka, enggak. Dilindungi ya wis tetap akhirnya laku diri bagian kalian mau ibadah silakan, kami tidak ganggu. Kalau zamannya Rasulullah, orang-orang kafir itu di bawah perlindungan pemerintah tapi dengan bayar pajak, namanya Rasulullah. Yang diperangi kafir harbi. Kafir harbi itu yang merangi kita, merangi orang muslim, itu dinamakan kafir harbi. Ya, ke Palestina sana, kafir harbi. Kalau di sini di Indonesia, kafir dimi. Kafir dimi. Kafir dimi itu yang mukim tetanggaan dengan kita, itu kafir dimi. Asal dia tidak merangi deh. Kalau dia merangi, ya berubah keadaannya menjadi harbi, boleh merangi. Mengganggu hak kita, jangan, tidak boleh. Makanya bahkan dulu zamannya Rasulullah itu para sahabat itu pernah diingatkan tidak boleh ngelaknat, tidak boleh menghina sembahan-sembahan orang-orang yang kufur. Karena ada berhala, ada Lata, ada Uzza, itu sama Rasulullah tidak boleh menghina. Kenapa? Alasannya kenapa? Ketika orang Muslim menghina sembahannya mereka, maka mereka akan membalas menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pengetahuan. Jadi lebih ngawur menghinanya. Paham betul? Jadi intinya di dalam Islam itu tidak ada. Makanya batasan toleransi dalam Islam yaitu lakum dinukum waliyatin, itu ajarannya Nabi Muhammad. Agamamu ya agamamu. Kamu mau ibadah silakan, tidak kami ganggu. Agamaku ya agamaku, saya mau ibadah, jangan kok ganggu. Kita tidak boleh ganggu. Kadang kan yang terjadi apa? Direndahkan. Permasalahannya di situ, menghina, merendahkan. Untuk yang tidak sefaham, untuk yang tidak seiman dengan kita aja kita disuruh apa? Menghargai, menghormati. Jasanya langsung didukung waliyadin. Bagaimana dengan Muslim? Saya ingat waktu itu saya baca kalender pemberian Haji Rahmat, kalender Kudus itu kan ada tulisan hadis. Di situ ada, kalau bulan ini ya, hadisnya itu mengatakan bahwa Muslim satu dengan Muslim yang lain itu seperti bangunan, saling menguatkan. Akhirnya kokoh, seperti bangunan. Kayak ini kan saling menguatkan antara tiang ini, tiang itu, tembok, ini semua kokoh ini, kuatkan. Makanya kalau saja beliau mengatakan Muslim satu dengan Muslim lain seperti bangunan. Untuk yang di luar bangunan tidak boleh dihina, tidak boleh direndahkan. Dan sekarang terbalik, makanya jenengan kudu cerdas. Ada manusia-manusia yang sengaja untuk merusak Islam. Kalau dari luar nggak mungkin kokoh kok ini. Kalau bangunannya kokoh saling menguatkan, makanya yang dirusak antar ini. Bagian-bagian dari bangunan ini dirusak dulu. Agar apa? Nanti bangunannya roboh. Individu Muslim atau kelompok Muslim, nah ini akhirnya diadu. Dan podo Islam itu tukaran. Nah kalau dari kita melihat ke zamannya para sahabat itu mereka berbeda, tapi mereka tetap saling mencintai. Betul itu mencintai, ya betul itu tidak main-main. Mereka sahabat kan berbeda pendapat. Makanya saya katakan beda itu enak, asik gitu. Tapi dengan catatan jangan putus silaturahim. Silaturahimnya atau sahabat itu terjalin erat itu. Terjalin erat. Mereka memahami posisinya, mereka mengerti keadaan daripada saudaranya. Itu loh yang mulai saat ini terkikis. Kadang lebih kepada individu. Kenapa? Pangkal atau sumber daripada kehancuran umat Islam itu karena kita jauh dari Allah, kita jauh dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kita diiming-iming perkara-perkara duniawi terus. Kita disajikan, disuguhi perkara-perkara duniawi sehingga kita lupa dengan perkara-perkara akhirat.
Makanya saya ingatkan akhir zaman ini untuk lebih waspada. Yang kita pegang adalah kalamnya Allah. Apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu betul main-main. Terus ngeten ini nggak hati-hati loh. Jadi bijaklah Anda menggunakan apa yang ada di HP, aplikasi-aplikasi, maka bijaklah. Makanya yang saya di zaman ini tadi, tapi harus kudu waspada lah. Saya tidak melarang, saya tidak membenci daripada yang ada di sini. Tapi Anda harus bijaksana. Anda itu pribadi, saya maksudkan di sini. Nanti Anda punya tanggung jawab untuk mengingatkan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab panjenengan, putra-putranya, dari keluarga. Ya, ngapunten nggih, ngapunten rada menyimpang karena ya harus dikaitkan di sini. Nah, kita awali dalam artian apa? Agar kita terus tersambung dengan pribadi yang agung ini tadi. Kita pelajari beliau. Termasuk ini Kanjeng Nabi itu rambutnya rapi, sering disisiri, jambutnya sering damel celah. Nah, kalau kali juga jenengan damel minyak wangi. Saya ingatkan lagi khusus perempuan, pakai minyak wanginya ketika di rumah dengan niatan untuk menyenangkan suami. Ya, itu pahami seperti itu. Kita dekat dengan Nabi Muhammad, kita mengaitkan, kita melakukan aktivitas yang dilakukan seperti Nabi Muhammad, itu tidak menjauhkan diri kita kepada Allah. Bahkan itu apresiasi cinta kita kepada Allah, ekspresi kita kepada Allah. Allah sudah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kita diperintah untuk ikut Nabi Muhammad ketika kita mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Kalau kalian mengatakan cinta sama Allah, fattabi'uni. Fattabi'uni. Kalau kita jauh daripada Nabi Muhammad, berarti kita mohon maaf, tidak ada cinta kepada Allah. Ada orang mengatakan cinta kepada Allah, tapi tidak mau ikut Nabi Muhammad. Makanya cintanya ditolak. Yahudi, Nasoro itu mengatakan cinta sama Allah, tapi tidak mau ikut Nabi Muhammad, ditolak. Allah sudah menetapkan kok. Kalau kalian cinta sama aku Allah, maka fattabi'uni. Nah, kalau tidak mau bagaimana? Saya ibaratkan, saya analogikakan. Jenengan tinggal di satu tempat, satu rumah satu dengan rumah yang lain tidak sama. Saya fokus kepada satu rumah atau satu perusahaan atau satu kantor. Maka di situ ada aturan-aturan yang harus Anda ikuti. Nah, aturan-aturan ini ketika tidak diikuti, maka akan ada punishment, akan ada hukuman. Baik itu diberikan peringatan terlebih dahulu atau langsung diberikan hukuman. Terserah yang punya rumah, terserah yang punya kantor, terserah yang punya perusahaan. Saya diikuti, bisa diikuti ya. Nah, kalau terus-terus melanggar, bagaimana? Tak kembalikan jenengan yang punya rumah, jenengan yang punya perusahaan, jenengan yang punya kantor. Seandainya jenengan punya anggota keluarga, punya karyawan yang tidak mau mengikuti aturan yang Anda tetapkan, dan mungkin dengan sengaja menentang aturan yang Anda terapkan, pripun jenengan sebagai pemilik rumah, pripun panjenengan sebagai pemilik kantor, pemilik perusahaan, apa? Nopo sing jenengan lampahi terhadap karyawan, terhadap anggota rumah yang seperti itu, pripun jenengan apa nih? Nopo? Disate. Nopo gak krungu. Peringatan, cek dilanggar. Peringatan 1, 2 dilanggar terus. Ribut. Diserok. Nah, Allah Ta'ala gitu. Boleh gak seneng di aturanku? Boleh video. Boleh video. Terus saya kalau bayangnya gitu,
Misalnya kali teko bumi, itu gak numpak truk. Mlaku, jenenge mlaku sing nang bumi niku. Numpak kapal laut sing nang bumi. Pesawat itu sing teng wilayah, terus nang bumi jenengan. Saged bayangke? Saged bayangke? Boten. Berarti ada saged bayangke dengan dari kopi to. Dua. Boten kopi bae. Nah, kalau mau tak kopi setengah somo. Ayo dipahami, kita berada di wilayahnya Allah, kita berada di kekuasaannya Allah, kita berada di kerajaannya Allah, yang mana Allah mengatakan ada aturan-aturan. Termasuk tengah agama ini, aturannya Allah ditetapnya wonten gangsal. Fardu, kitab takdir bisa didani kalau gitu tasih ini kembali di tempat. Fardu, haram, sunnah, makruh, jaiz, utami mubah. Nah, 5 aturan ini jenengan ketahuan. Tapi bukan tak bahasa ini, gak usah khawatir. Soalnya kalau kamu pun saja, pun setengah, ngomong, lo iling. Ya, lo iling saya itu. Jenengan ketahuan, aturan Gusti Allah itu ditetapkan wonten gangsal, fardu. Pakai fardu dibagi, wonten-wonten masuk wonten nang ini rukun. Rukun itu bagian dari fardu. Sunnah haram itu dia wonten pembagian. Sunnah dia wonten pembagian. Makruh dia wonten. Terus mubah atau jaiz. Nah, bagian jaiz buat wonten malih. Nah, ini kedah dengan kedah ngerti. Kita paham. Fardu itu apa? Haram itu apa? Sunnah itu apa? Kudu ngerti itu. Dalam jenengan boten ngerti ibarat jenengan teng dalem, jenengan teng perusahaan, jenengan teng kantor gak ngerti aturan. Jadi sakarepe dhewe. Nek model sakarepe jenengan kepanggih yang sakarepe dhewe niku pripun? Semomet. Ya, Bu. Semanten ugi malaikat sepermet tinggal jenengan. Ya paham ya. Sering nyuwun teng Allah Taala diparingi kepahaman dan kepahaman ingkang tetes dan kepahaman ingkang sae perkawis agamanipun Allah Subhanahu wa taala lan kekasihipun baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah Allahumma amin ya liman sirri minna dzikri sidra'anna وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا عليم الحال إليك وجه الأمل فكن علينا بالإكرام وكن لنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقير على الباب أتوقف بعد الأسباب مستدركا بعد ما مات يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك وهو الذي رمى عبدك فاغفر برحمتك في الحال يا مجد الخلق درا وموسع الكل برا أسألك أسفل سترا على القبائل والأحضان يا من يرى سر قلبي حسبي الله كحسبي فامحو بعفوك ذنبي واسلك قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شؤم الظلم وإفكي وسوء الفعل وتركي
وشهوة الكل والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير حكيمة فيها البلايا مقيمة وحشدها أفت واشغال يا ويح النفس الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج عليا وقصدها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وبالعضود كبتني وقيدتني بالأقبال قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كلبي فانظر إلى قوم ينجى يا ربي يا خير كافي أهلل علينا العوافي فليس شخص مخافي عليك تفسير وجمال يا ربي أبدك ببابي يا شعري مع عذابي ويرتجي لثوابي وغيث رحمتك حطال وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فازم بيسرك عسري بمد جودي والإفضال وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واحسبه من شر أوبة بكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علق أنت بالأمثال جدك وفضلك وبرك يخشى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على منزل الضلالة كرمته الرسالة محمد الهدي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تسرى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأسرى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا
كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه عدد تخصيص روحي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. Kalau bisa berhadat sampun berapanya derajat itu semua tercapai dan menikah SOS dengan tidak bernafas. Amin. Amin. Selalu puji kita sedia diparingi kepahaman ingkang sesak saudara-saudara sipun dari Allah kalian kekasih pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo satripun kita akhiri majelis menika kita kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.